Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Muhammad Ihza Bahtiar, Muhammad Miftahus Surur, dan Andi Muhammad Arianto Anas ingin mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya tidak terbarukan. Materi ini terdiri dari 6 pembahasan. Yang pertama, parameter model ekonomi pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan. Parameter model ekonomi pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan. SDA yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis. Selain itu, sumber daya alam ini dibentuk melalui proses geologi yang memerlukan waktu yang lama untuk dapat dijadikan sebagai sumber daya alam yang siap diolah atau siap dipakai. Beberapa perbedaan pokok antara pengelolaan sumber daya alam dan model ekonomi konvensional misalnya antara lain, dalam model sumber daya alam tidak terbarukan, stok yang tidak terekstraksi memiliki nilai yang dicerminkan dari biaya oportunitasnya. Yang kedua, ekstraksi sumber daya alam merupakan masalah investasi karena nilai rente sumber daya alam yang diperoleh terkait oleh waktu, sehingga penentuan renta atau keuntungan benefit tidak saja dihitung untuk masa kini, tapi juga sepanjang waktu. Berbeda dengan ekstraksi produk lainnya, ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan menghadapi kendala stok. Artinya, karena tidak ada proses regenerasi, maka pada waktu tertentu stok tersebut akan habis. Pembahasan kedua yaitu adalah klasifikasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Klasifikasi sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah mineral. Mineral adalah unsur atau senyawa anorganik yang terjadi secara alami dengan struktur internal karakteristik ditentukan oleh susunan atom-atom atau ion-ion yang teratur di dalamnya. Minyak dan gas alam adalah campuran senyawa hidrokarbon yang tersusun dari sebagian besar karbon dan hidrogen dengan sejumlah kecil belerang hidrogen dan unsur-unsur lainnya. Yang ketiga, batu bara. Batu bara tidak tersusun dari mineral-mineral seperti batuan sedimen lainnya, melainkan tersusun dari bahan yang dapat terbakar dan berasal dari bahan yang dapat terbakar dan berasal dari pembusukan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar pengambilan sumber daya alam berjalan secara optimal. Syarat yang pertama yaitu syarat umum yang berlaku pada produksi setiap barang yang berada dalam pasar persaingan sempurna agar dicapai suatu tingkat efisiensi yang optimum, di mana produsen mencapai keuntungan yang maksimal. Syarat yang kedua dari pengambilan sumber daya alam secara optimal menyangkut tingkah laku dari biaya alternatif atau royalti sepanjang waktu, yaitu bahwa royalti atau biaya alternatif itu harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu, atau bila dinyatakan dalam harga sekarang, maka ia tidak akan berubah sepanjang waktu. Selanjutnya, kebijakan Sustainable Development sektor minyak dan gas bumi. Bila Indonesia ingin menyelamatkan dan menjaga ketersediaan migas di masa mendatang, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kemauan politik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa faktor penting. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari barang dan jasa yang akan dihasilkan. Kedua, mengurangi eksploitasi sumber daya migas karena dari konteks industrialisasi hal yang paling tepat adalah mengolah. Ketiga, kebijakan pemerintah untuk mendorong pengendalian populasi penduduk juga harus masuk dalam agenda kebijakan pengelolaan migas. Keempat, Sustainable Development adalah konsep pembangunan yang memiliki muatan keadilan. Kelima, untuk memiliki komitmen politik yang kuat, seorang pemimpin daerah atau negara haruslah memiliki moral dan etika yang bisa dipertanggungjawabkan. Keenam,
Meskipun cadangan minyak yang terbukti saat ini tidaklah besar, namun tidak menyurutkan para perusahaan asing dan lokal untuk ikut serta dalam investasi usaha hulu migas di Indonesia. Peran dan kontribusi energi minyak bumi dalam perekonomian di Indonesia. Peranan energi untuk pembangunan di Indonesia mencakup dua hal, yaitu sebagai sumber dana pembangunan, penerimaan pemerintah yang berasal dari devisa ekspor, dan yang utama untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang dibutuhkan dalam pembangunan. Berikut adalah peranan energi sebagai sumber penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi atau penerimaan migas memberikan sumbangan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Walaupun peranan minyak dan gas bumi dalam penerimaan negara relatif semakin menurun, namun dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, rata-rata penerimaan minyak dan gas bumi dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri masih mencakup, yaitu sekitar 30%. Yang kedua, penerimaan minyak dan gas bumi dipengaruhi oleh besarnya tingkat produksi minyak mentah dan konsentrate, volume ekspor LNG dan LPG, harga minyak mentah dan biaya produksi. Unsur lain yang juga penting dan mempengaruhi besarnya penerimaan minyak dan gas adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain sebagai sumber penerimaan negara, minyak dan gas bumi juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa. Yang kami akan bahas yaitu kebijakan penentuan harga. Kebijakan penentuan harga energi di Indonesia tidak dilakukan melalui mekanisme pasar, melainkan ditetapkan secara administrasi oleh pemerintah. Dalam penentuan harga energi, ada 4 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Tujuan efisiensi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan harga serendah-rendahnya dan memelihara cadangan minyak untuk keperluan ekspor. Yang kedua yaitu tujuan mobilisasi dana dengan memaksimumkan pendapatan ekspor dan pendapatan anggaran pemerintah dari ekspor sumber energi. Yang ketiga yaitu tujuan sosial atau pemerataan, mendorong pemerataan melalui perluasan akses bagi kebutuhan pokok yang bergantung pada energi seperti penerangan, memasak, dan transportasi umum. Dan yang keempat yaitu tujuan kelestarian lingkungan, mendorong agar pencemaran lingkungan seminimum mungkin sebagai dampak pembakaran sumber energi. Sekian dan terima kasih.